Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Hikmah, NIM 2311601484 dari kelompok XP. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai PT Activity Packet Tracer, yaitu berkaitan dengan investigating the TCP/IP dan NOC models in action. Jadi kita akan bersama-sama menginvestigasi kegiatan apa saja yang terjadi pada protokol TCP/IP dan OC model ketika ada terjadi pertukaran data di web um, antar layernya. Jadi di sini saya akan mengisikan nama saya dan email. Baik, jadi ada dua objektif atau garis besar dari kegiatan ini, yaitu yang pertama kita akan memeriksa atau mengexamine traffic pada protokol HTTP yang ada di webnya. Kemudian pada part 2 kita akan melihat atau membedah elemen dari TCP/IP protokol suite atau protokol lain yang berkaitan dengan TCP/IP ini. Oke, jadi langsung saja pada part pertama kita akan mengecek atau mengexamine traffic pada HTTP webnya. Nah, pada step 1 kita diminta untuk berpindah atau switch dari mode real time ke mode simulasi. Jadi kita dapat melihat di bagian sudut kanan bawah di sini ada dua tombol. Nah, real time itu berwarna biru, artinya kita sekarang berada di mode real time. Nah, kita diminta untuk pindah ke mode simulation. Jadi kita tinggal klik saja, maka akan muncul di sebelah kanan itu simulation pane, yang mana dia menunjukkan event list yang akan menunjukkan nanti kegiatan yang terjadi saat kita mulai simulasinya. Baik, selanjutnya di sini kita meminta untuk memilih HTTP atau kita memastikan HTTP adalah yang aktif di event list filternya. Jadi kalau kita lihat di bagian bawah sini, event list filter, visible eventnya itulah HTTP. Jadi secara default memang HTTP yang sudah diaktifkan. Kemudian pada poin 1 dan 2 ini dia menjabarkan bagaimana kalau seandainya yang muncul di sini itu bukan HTTP. Jadi kita bisa tekan tombol show all or none di sini, maka dia akan menampilkan semua protokol atau event list-nya yang dia punya. Kemudian untuk memilih HTTP kita dapat tekan show all none lagi sekali, lalu kita pilih edit filter, dan di bagian sini di dialog box yang muncul di sini, kita bisa pilih tab MISC dan kita pilih protokol HTTP atau HTTP. Nah, maka protokol yang muncul di sini itu adalah HTTP saja. Baik, sekarang kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu step 2, kita mengenerate traffic atau kegiatan pertukaran data di webnya melalui dengan protokol HTTP tadi. Jadi kita masuk ke web client, kemudian kita pilih tab desktop dan kita pilih web browser. Nah, setelah web clientnya atau jendela web client yang muncul, kita dapat mengetikkan URL yang mengarah ke alamat www.oc.local. Lalu kita tekan go. Nah, di sini kita dapat mempercepat prosesnya ya dengan mengklik fast forward di sini sebanyak 4 kali. Nah, jika sudah seperti ini, artinya prosesnya sudah selesai. Pada step yang ketiga, kita diminta untuk mengeksplor atau membedah ya isi konten yang dikirim dari paket HTTP tadi. Nah, jadi kita bisa lihat di simulation pane-nya di sini. Ini akan saya perbesar. Lalu kita di sini diminta untuk mengklik kotak persegi pertama, yaitu ini.
Nah, maka akan muncul dialog box berisi tentang video information at device web client. Ensure that the OSI model tab is selected. Kita sudah aktif di OSI model tab. Kemudian under the outlier column, ensure that the layer 7 box is highlighted. Jadi yang kita aktifkan itu adalah di layer 7. Nah, di sini keterangan yang muncul itu bertuliskan di HTTP client sends HTTP request to the server. Jadi pada layer 7 ini terjadi proses pengiriman request atau permintaan ya dari klien ke server. Nah, kemudian selanjutnya pada next layer yaitu layer yang keempat, kita diberikan pertanyaan di sini. Di sini keterangannya adalah send segment information. The sequence number 1, the ACK number 1, and the data length 2. Jadi di sini terjadi segmentasi atau pemecahan paket datanya ya untuk dikirimkan. Kemudian kita ditanyakan di sini what is the destination port value. Nah, jadi kita butuh destination port-nya untuk mengirim kemana. Kita mengirim segmentation datanya ini tadi. Kita dapat melihat destination port value-nya di bagian sini. Nah, jadi di sini ada destination port-nya. Destination port-nya itu secara default kalau untuk HTTP itu 80. Jadi ada di bagian sini. Oke, sekarang masuk ke poin D. Kita diminta untuk mengklik layer selanjutnya. Masih di kotak yang ini tadi, yaitu di layer 3. Di sini keterangannya itu berbunyi, the destination IP address is the name subnet. The device set the next hop of destination. Jadi kita butuh informasi destination IP address di sini ya untuk mengetahui kemana kita mengirimkan datanya. Jadi yang ditanyakan di sini adalah destination IP value-nya. Jadi kalau kita mau melihat destination IP-nya, kita dapat lihat di sini destination IP-nya itu 192.168.1.254 dan source IP-nya itu atau IP pengirimnya itu 192.168.1.1. Kemudian selanjutnya next layer what information is displayed is this layer. Kalau di layer 2 di sini ada beberapa poin informasi yang ditampilkan yaitu yang pertama the next hop IP address is a unique cache. The ARP process looks erupts in the ARP table. Kemudian the next hop IP address is in the ARP table. The ARP process sets the frame's destination MAC address to the one found in the table. The device encapsulates the PDU into an Ethernet frame. Jadi, secara garis besar di sini terjadi pengiriman data melalui hop-hopnya ya, yaitu di sini dia hopnya itu unicast. Kemudian dia juga terjadi enkapsulasi data melalui Ethernet frame tadi. Kemudian pada poin yang selanjutnya, di sini kita diminta untuk mengklik outbound video details tab. Jadi kita bisa melihat di sini gambaran dari layer-layernya. The information list under the Ethernet 2 section provides even more detailed information than is listed under layer 2 on the OC model tab. The outbound video details provides more descriptive and detailed information. Nah, jadi pada outbound video details ini dia menampilkan informasi yang lebih detail ya mengenai seperti source IP-nya tadi, destination IP-nya, kemudian port-portnya. Kemudian di sini ada pertanyaan, what is the common information leads under the IP section of video details? Di sini berisi source IP dan destination IP-nya ya. Kemudian what is the common information leads under the TCP section of video details? Kalau di TCP di sini berisi portnya ya, ada source portnya, kemudian destination portnya. Kalau destination portnya itu 80, source portnya itu 1025. Kemudian, what is the host listed under the HTTP section of the video details?
section. HTTP section berarti ada di bagian bawah sini. Yang dipertanyakan, what is the host listed? Hostnya itu adalah www.oc.local. Kemudian pada selanjutnya pada poin G, klik the next color squared number. Nah, ini ya. Di sini pada poin G hanya ada satu layer yang aktif ya. The device is moving the frame from buffer and placing it into the network. Jadi di sini terjadi pemindahan frame dari buffer dan ditempatkan di networknya. Jadi the device takes out this frame from the buffer and sends it. Atau dia memindahkan frame-nya dari buffer untuk kemudian dikirimkan melalui jaringannya ya. Kemudian dia dikirimkannya itu melalui pas Ethernet 0 di sini. Nah, kemudian selanjutnya advance to the next HTTP info box within the event list, atau kita mengklik colored box selanjutnya, yaitu di sini berisi this window contains both in layers and out layers. Nah, jadi ada in layers dan out layers. Notice the direction of the arrow directly under in the layers column. It is pointing upward, indicating the direction the information is traveling. Jadi dia menjelaskan di sini bahwa dengan adanya panah ini dia menggambarkan kemana alur datanya bergerak ya. Kemudian scroll through these layers, making notes of the items previously viewed. At the top of the column of the arrow points to the right. This denotes that the server is now sending the information back to the client. Comparing the information displayed in the in-layer column with that of the out-layers column, what are the major difference? Dan jadi dia mempertanyakan apa perbedaan besar antara video information yang di sini tadi dengan yang di sini. Jadi kita bisa melihat bahwa yang di sini itu tidak ada penggambaran alur atau panah dari pergerakan datanya tadi ya. Sedangkan yang di sini dia menggambarkan adanya pergerakan datanya dengan adanya panah ini tadi. Oke, selanjutnya kita dapat mengklik last colored square box under the info column, yaitu di sini. Nah, di sini ada pertanyaan, how many tabs are displayed in this event and why? Jadi ada 2 tab ya di sini, yaitu OC model dan inbound video details. Kemudian di sini ada in layer dan out layers. Tapi yang aktif itu di bagian in layers-nya, karena memang di sini itu terjadi di bagian web servernya. Jadi dia terjadi di bagian in layers-nya. Jadi isinya itu berisi kalau di layer 7 ini dia klien itu menerima reply atau jawaban atau respon ya berdasarkan request yang dia berikan pada server yang di bagian yang colored box yang pertama tadi. Kemudian pada bagian keempat, the device receive a TCP push ACK segment on the connection 192.168.1.254 on port 80. Receive segment information. Jadi intinya di bagian sini ini berisi dia menerima atau mereceive respon ya berupa segmentasi data, kemudian dia nanti akan terjadi deenkapsulasi ya atau lawan dari enkapsulasi. Nah, makanya di sini ada tulisan the device de-encapsulates the video from Ethernet frame. Dan pas Ethernet itu receive the frame yang dikirimkan oleh server tadi. Baik, jadi istilahnya secara garis besar setelah terjadi request maka akan terjadi respon ya, atau setelah datanya dikirimkan dari pengirim maka akan terjadi penerimaan di bagian
bagian sisi yang meminta datanya itu tadi. Nah, kemudian kita masuk ke part yang kedua. Di sini kita akan melakukan kegiatan yaitu display elements of DTCP protocol suite. Jadi, in part 2 of this activity, you will use the packet tracer simulation move to view and examine some of the other protocol comprising of DTCP suite. Jadi, kita akan mengecek protokol lain yang masih berkaitan dengan si TCP IP ini ya, terkait dengan cara pengiriman datanya tadi. Jadi, step 1, di sini kita diminta untuk view additional events. Jadi di sini kan yang tampil itu hanya HTTP. Jadi kita diminta untuk close any open video information dulu sudah. Kemudian in the event list filter, visible event section, klik show all. Show all. Kemudian what additional event types are displayed. Jadi di sini ada banyak ya tipe additional filter display. Itu kalau secara pengelompokan melalui tab-tabnya di sini, ada yang IPv4, ada yang IPv6, dan ada yang MISC. Kemudian selanjutnya this extra entries play various roles within the TCP suite. If the address resolution protocol ERP is listed, its such MAC address DNS is possible to converting a name, for example, www.oc.local to an IP address. Jadi maksudnya DNS itu dia bertanggung jawab untuk mengkonvert nama domain ya, nama domain menjadi IP address karena memang jaringan itu dia hanya mengerti IP address ya untuk mengetahui tujuan pengiriman data. Domain ini berfungsi untuk mempermudah user untuk mengakses webnya saja. Nah, kemudian kita diminta untuk klik di first DNS event. Jadi kita diminta untuk mengaktifkan DNS ya di sini. Baik, sekarang kita diminta untuk klik the first DNS event in info column, explore OSI model and video detail tabs, and not the encapsulation progress. Jadi encapsulation progressnya itu terjadi di layer 4 ya. Di sini. The device encapsulates the video into a UDP segment. Kemudian klik the outbound video details tab. What information is listed in the name in the DNS query section? What is information is listed in the name in the DNS query section, yaitu di sini nama dari domainnya ya, yaitu www.oc.local. Click the last DNS info colored square box in the event list which device is listed. Jadi kita diminta untuk mengklik colored box terakhir. Dan pertanyaannya itu adalah which device is displayed? Itu device yang display di sini adalah si web client-nya. What is the value list next to address in the DNS section in outbound video details? Jadi dalam DNS answer dalam section DNS answer ini ada informasi mengenai nama domainnya ya. Kemudian di sini ada tab 1, class 1, kemudian TTL-nya yaitu 8
6400, kemudian panjangnya itu 4 dan IP-nya di sini ada 192.168.1.254. Kemudian pada poin yang F, find the first HTTP event in the list and click the colored square box of the TCP event immediately following this event. Highlight layer 4 in OSI model tab. Baik, jadi di sini kita harus mengaktifkan juga TCP-nya ya. Nah, lalu kita klik di bagian TCP yang pertama. Di layer 4. Jadi di sini informasi yang ada di bawah tab in layers dan options ini adalah berisi yang pertama di device receive TCP ACK segment of connection on the connection to 192.168.1.1 on port 1025. Jadi maksudnya dia device-nya itu menerima TCP acknowledgement segment dalam koneksi ke 192.168.1.1 pada port 1025. Kemudian dia menerima segment information, the sequence number 1 and the acknowledgement number 1 and the data length is 20. Kemudian the TCP segment has the expected peer sequence number. Segmen memiliki peer number sequence. Kemudian the TCP connection is successful. Dan yang kelima itu the device sets the connection state to stabilize. Nah, jadi inilah informasi-informasi yang ada di layer 4 ini. Kemudian pada poin yang G, klik the last TCP event, highlight layer 4. Nah, di sini ada 4 informasi yang dapat kita lihat. Itu yang pertama, the device receive a TCP acknowledgement segment on the connection 192.168.1.1 on port 1025. Kemudian receive segment information, the sequence number 104, the acknowledgement number 273, and the data length 20. The TCP segment has the expected peer sequence number. The device sets the connection state to close. Jadi setelah dia menerima segmennya, device-nya itu men-set connection state-nya menjadi close. Oke, jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan ya untuk membedah atau menginvestigasi koneksi yang terjadi di protokol TCP/IP pada web browser ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian, terima kasih.